Tuhan, perbaharui sekarang, agar ku mengerti kehendak Bapa yang baik, berkenan, sempurna. Perbaharuilah hatiku, Tuhan, perbaharui sekarang, agar ku mengerti kehendak Bapa yang baik, berkenan, sempurna. Oleh firman-Mu, oleh Roh-Mu, Tuhan, Kau ubahku setiap hari, hingga hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus di dalamku. Kau ubahku setiap hari, hingga hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus di dalamku. Melainkan Kristus di dalamku, melainkan Kristus di dalamku. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali jumpa dalam program Suara Kebenaran, yang melalui program ini saya akan menyampaikan kebenaran firman yang murni yang dapat mengubah hidup saudara-saudara semua. Sungguh akan mengubah, memperbarui hidup saudara-saudara. Saudaraku, orang yang dilahirkan oleh Allah itu orang yang harus berani mati. Berani mati. Mati di sini maksudnya bukan mati secara fisik. Ya. Berani mati dari segala keinginan daging yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mati dari semua ambisi-ambisi pribadi. Mati dari semua seleranya yang tidak sesuai kehendak Allah. Tidak ada kehidupan tanpa kematian, saudara. Tanpa keberanian kematian ini, tanpa keberanian untuk mati, seseorang tidak pernah menemukan kehidupan. Seseorang tidak dapat mengasihi Tuhan tanpa bersedia
mengalami proses kematian terhadap dunia. Dan orang yang tidak mengasihi Tuhan, orang yang tidak layak digarap oleh Tuhan. Penggarapan ini maksudnya agar manusia menjadi seperti Tuhan Yesus. Menjadi Tuhan Yesus itu keadaan orang yang dilahirkan oleh Allah. Roma 8 ayat yang ke-28, 29. Jadi saudaraku sekalian, orang yang tidak digarap oleh Tuhan tidak mungkin mengalami proses pendewasaan mengenakan kodrat ilahi. Allah bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Anda mungkin berkata, oh saya mengasihi Tuhan Pak. Kita semua nggak ada yang benci Tuhan. Artinya orang-orang yang datang ke gereja itu loh. Nggak ada yang benci Tuhan. Kalau benci Tuhan kita nggak ke gereja, kita bakar gereja. Kita lempari batu gereja sampai roboh. Baru namanya benci Tuhan. Kita semua nggak benci Tuhan. Kita ke gereja Pak, kita memberi persembahan. Kita dukung misi. Apakah saudara merasa sudah mengasihi Tuhan hanya karena ke gereja? Memberikan pekerjaan misi? Atau bahkan mungkin saudara menjadi aktivis atau bahkan jadi pendeta. Sudah pasti berarti mengasihi Tuhan? Saudara harus memahami apa yang dimaksud dengan mengasihi Tuhan itu. Nah, banyak orang tidak mengerti dengan benar apa yang dimaksud mengasihi Tuhan. Sehingga memberikan pengertian yang tidak tepat terhadap apa yang dimaksud dengan mengasihi Tuhan itu. Tuhan mengendaki agar kasih kita kepada Tuhan itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Mengasihi Tuhan itu bukan 50%, bukan 60%. Tidak cukup dengan 90%, tapi semua, segenap, all your heart, all your soul, and with all your mind. Segenap pikiran kita. Jadi orang tidak akan pernah digarap Tuhan dengan benar kalau hatinya tidak sepenuh. Memang orang yang mengasihi Tuhan itu tidak langsung sempurna, saudara. Tidak langsung sempurna. Tidak langsung. With all your heart, harus dengan segenap hati. Aku mau menjadi sempurna. Aku mau menyenangkan hati Bapa di surga. Aku mau. Keinginan itu bisa dibuat utuh atau bulat, walaupun belum bisa dilaksanakan. Misalnya, aku mau sungguh-sungguh pergi ke Manado. Aku mau sungguh-sungguh pergi ke Bangkok. Soal praktek sampai ke sana nomor 2. Tapi maunya harus ada dan sepenuhnya. Bukan mau nggak ya? Mau. Dalam praktek memang perlu pergumulan. Dan cinta kepada Tuhan ini, ya, cinta loving God itu harus terus diupdate, dibaharui, renew, terus diupdate setiap hari, saudaraku. Dengan updating everyday itu, dia membuat firm, membuat teguh, membuat kokoh, saudara. Membuat kokoh, membuat teguh, saudara. Cintanya. Nah, disitulah terjadi proses. Orang tidak akan pernah mengalami yang disebut kematian daging. Mati terhadap dunia dan hidup bagi Allah tanpa mengasihi Tuhan dengan segenap hati,
jiwa, akal budi, dan kekuatan. Saya bukan orang baik. Basic karakter saya belum tentu lebih baik dari kebanyakan orang. Bisa lebih buruk. Tetapi saya bertekad dari muda dalam segala keberadaan, kekurangan, kelemahan, kegagalan-kegagalan saya untuk tetap mau mencintai Tuhan. Suatu kali ada seorang pemuda bertanya kepada saya usai dari satu kebaktian di luar kota Jakarta maksud saya. Dia berkata, "Om, padahal saya sedang berusaha untuk menghindari kerumunan massa menuju mobil yang sudah siap di depan gereja membawa saya keluar dari kerumunan massa yang begitu banyak, dari crowd yang begitu padat, saudaraku. Itu anak muda kejar saya lalu, om. Saya berbalik muka, berbalik badan maksud saya. Saya tanya, ada apa? Om, saya mau tanya satu. Om bisa menjadi seperti ini, apa rahasianya? Kaget juga saya mendengar itu. Seperti hari ini, maksudnya mungkin dipandang saya sebagai pendeta sukses. Pada suksesnya pendeta bukan karena dia khotbah di kebaktian kebangunan rohani atau acara dengan banyak manusia yang hadir. Bukan, sama sekali bukan itu. Sukses kita hanya satu, kalau kita berkenan kepada Tuhan. Jadi merespon pertanyaan anak muda itu, saya punya satu kalimat yang tiba-tiba muncul tanpa saya persiapkan dan memang ini benar. Saya katakan begini, mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Lord, I choose you. I love you more than I love my soul. I want to love you more than I love everything. Aku mencintai engkau lebih dari aku mencintai apapun dan siapapun. Nah itu diupdate, walaupun di dalam aplikasi konkretnya kita mengalami proses. Tapi tekad itu, niat itu, will itu harus kuat di dalam diri kita. Dan ini yang saudara harus kembangkan setiap hari. Orang tidak akan pernah mengalami kelahiran baru kalau tidak berani mati. Nah, keberanian kematian ini tidak pernah ditemukan seseorang kalau dia tidak punya komitmen untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati. Anda pernah dong lihat fenomena orang yang meninggalkan orang tua demi pacar atau pasangannya? Ya. Orang bisa bunuh diri demi atau oleh karena pasangannya. Nah, itu kan berarti dia mencintai orang itu lebih daripada mencintai nyawanya sendiri. Lebih dari mencintai orang tua. Makanya kalau Tuhan berkata, jika kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki perempuan, bahkan nyawamu sendiri, kamu tidak layak bagiku. Itu berarti kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita, saudara. Nah, ini tidak bisa dipaksakan dalam hidup seseorang. Jangan berpikir bahwa ada orang-orang yang ditentukan Tuhan untuk bisa lahir baru. Orang-orang yang dibuat Tuhan tidak bisa menolak anugerahnya. Tapi ada orang-orang yang dibuat tidak bisa menerima anugerah Tuhan. Tidak bisa mengalami kelahiran baru. Memang didesain masuk neraka. Ini konyol. Ini konyol, saudaraku. Tuhan tidak mungkin menginginkan seseorang mencintai dia secara paksaan. Ya. By force. Karena dipaksa, tidak mungkin. Jangan berpikir Tuhan itu Tuhan yang tidak sehat pribadinya. Bayangkan kalau ada orang buat robot, lalu disetel robot itu bisa berkata, I love you, I love you, I love you, I love you. Lalu yang bikin robot berkata, I love you too. Ini gila atau waras? Nggak waras. Ini gila atau nggak waras? Dua-duanya. Udah gila nggak waras.
menciptakan robot, diatur perasaannya, lalu berkata, I love you, I love you, I love you, I love you. Lalu yang bikin robot juga, yes, I love you too. Aku juga mencintaimu. Orang sakit jiwa kan? Allah tidak berpribadi tidak sehat seperti itu. Dia ciptakan manusia dengan kehendak bebas. Bebas menentukan takdirnya. Makanya ketika Adam berniat memetik buah yang dilarang Tuhan untuk dikonsumsi, Tuhan tidak mencegah. Terserah. Up to you. This is your own decision. Terserah, ini keputusanmu sendiri. Jadi Tuhan memberikan kehendak bebas dan Tuhan konsekuen. Memberikan kehendak bebas kepada orang itu. Silakan, mau mencintai Tuhan, menghormati Tuhan, taat patuh, atau tidak menghormati Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, memberontak. Rebel. Melawan, against the Lord. Melawan Tuhan. Against Him. Terserah. Ini beresiko dan mengandung konsekuensi. Konsekuensi bagi manusia dan konsekuensi bagi Allah sendiri yang menciptakan. Jadi ketika Adam jatuh dalam dosa, konsekuensinya kamu harus mati. Terusir dari Firdaus, dari Eden. Bagi Allah konsekuensinya juga, dia harus mengusir Adam yang dicintainya untuk keluar dari Eden. Konsekuensi and konsekuensi. Konsekuensi dan konsekuensi. Ini tidak bisa dihindari. Tuhan menciptakan makhluk manusia yang dengan kehendak bebasnya memilih aku mengasihi Tuhan. Dan dia harus mengembangkan cinta itu, mengupdate terus, merenew, memperbarui terus. Sehingga ketika berkata, Lord, I love you. Tuhan bisa melihat. Dan Tuhan juga berkata, ya aku juga mencintai kamu. Terjadi pertemuan yang mesra. Apakah orang yang menciptakan robot bisa jatuh cinta kepada si pencipta, lalu bisa bermesraan? I love you, I love you. Memang disetel begitu. Lalu yang menciptakan robot itu berkata, I love you too, I love you too. Lalu bermesraan bisa? Sakit jiwa itu. Itu sakit jiwa. Harus natural. Natural. Si robot tidak bisa natural. Manusia bukan robot. Jadi kalau Tuhan mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi. Itu kata kasihilah yang pertama menunjukkan bahwa mereka harus menggerakkan dirinya. Dengan segenap Tuhan tunjukkan standar, level, ukuran, parameternya. Udah jelas. Di situ manusia itu yang harus memutuskan. Harus memutuskan. Bukan pihak lain. Jadi kalau seseorang tidak punya keberanian mengalami kematian, dia tidak pernah menemukan kehidupan. Orang yang tidak pernah berani mati bagi dirinya sendiri, dia tidak akan pernah menemukan kehidupan ilahi tumbuh di dalam dirinya. Dan ini mutlak. Anda tidak bisa menghindarinya. Orang yang tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, tidak dapat digarap oleh Tuhan. Karena Allah tidak mungkin mengingkari firman-Nya sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kekuatan. Saudaraku sekalian, kesediaan mati terhadap dunia dan hidup bagi Tuhan sebagai ekspresi konkret dari langkah mengasihi Tuhan harus digerakkan oleh masing-masing individu. Ini adalah wilayah masing-masing individu. Tuhan tidak akan mengambil alih, Tuhan tidak akan berintervensi ke dalamnya.
Dalam hal ini seseorang tidak boleh menunggu waktu yang baik. Aku nanti mau bertobat, tunggu waktu yang baik. Tidak bisa. Waktu yang baik harus diciptakan sendiri. Juga tidak perlu menunggu Tuhan, sebab sesungguhnya Tuhanlah yang menunggu kita. Ada orang menunggu ada lawatan Tuhan yang merubah dirinya. Tuhan menyiapkan lawatan setiap hari dan Tuhan melawat kita. Kita yang harus menerima lawatan Tuhan. Tuhan menyediakan waktu yang baik dan selalu ada waktu yang baik. Dan manusia yang menentukan sendiri waktu yang baik itu bagi dirinya. Tuhan berikan waktu yang baik, saya bertobat. Lah itu kan doa yang salah. Oh Tuhan lawatlah. Loh itu doa yang keliru. Tuhan sudah melawat. Tuhan hadirlah. Loh dia sudah hadir. Jadi kalau kita mengatakan hadirlah Tuhan di sini, ya itu artinya sebenarnya bagaimana aku menghayati kehadiranmu. Bukan berarti Tuhan belum hadir, bro. Atau kita mengendaki sebuah pengalaman yang istimewa hari itu. Hadirlah Tuhan. Ya. Oh Tuhan hadirlah engkau, Tuhan hadirlah di sini. Ku rindukan kau hadir di sini saat ini, Yesus. Artinya bukan Tuhan tidak hadir, sudah hadir dan aku merindukan itu. Allah di sini menjamahku sempurna. Allah di sini mengasihi. Sudah di sini Allah. Dia sudah hadir, dia mengasihi aku. Dan aku siap menyambut kehadirannya. Waktu yang baik Tuhan sudah sediakan. Kita yang harus mengambil keputusan. Kamu dan aku harus berkata, hari ini aku akan mulai mengasihi Tuhan. Hari ini aku mulai mengasihi Tuhan. Lebih dari mengasihi apapun dan siapapun. I start to love God with all my soul, with all my heart, with all my strength, with all my mind. Aku mau mulai mencintai Tuhan. Saudaraku sekalian yang kekasih, kalau kita benar-benar mengambil keputusan dengan bulat dan utuh, Anda bisa membuktikan hidupmu tidak sama lagi. You can prove it. Kamu akan membuktikan itu. Tidak sama lagi. Hidupmu akan berbeda, akan berubah luar biasa. Jadi kesempatan ini saudaraku sekalian, ketika sudah mendengar firman ini kesempatan yang tidak ternilai. Ini kesempatan kembali Tuhan mau mengubah kita. Tuhan mau memperbaharui kita. Oh haleluya, haleluya. Ini kesempatan yang bisa tidak terulang lagi. Saudara mengasihi Tuhan atau tidak. Tidak ada pilihan aku mengasihi Tuhan atau setengah mengasihi. Sepenuhnya atau tidak sepenuhnya. Tuhan tidak memberikan opsi itu. Tuhan hanya punya dua opsi yang harus pilih salah satu. Mengasihi Tuhan atau tidak. Kalau mengasihi Tuhan harus dengan segenap hati. Tidak dengan segenap hati berarti tidak mengasihi Tuhan. Tuhan memiliki kedaulatan. Aturan Tuhan yang buat. Standar Allah yang tentukan bukan manusia. Jangan mencoba menawar Tuhan. Seperti orang dagang, orang belanja maksud saya. Kalau tanya barang ini harganya berapa? Ya dikasih tahu ini harganya 10 juta. Boleh nggak 5 juta? Tuhan beritahu ini harganya. You mau silakan, nggak mau silakan. Di Injil Matius pasal 19 ketika ada orang kaya yang masih muda ingin memiliki hidup yang berkualitas. Dia bertanya Tuhan apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal. Tuhan katakan lakukan hukum. Dan orang itu mengatakan sudah melakukannya. Ya sudah. Kalau memang kamu maunya segitu. Tapi kau bukan menjadi pengikutku
kamu bukan anggota keluarga kerajaan, kamu bukan anak Allah. Nah, orang ini berkata, Tuhan, aku sudah lakukan kurang apa lagi? Nah, dia bikin gara-gara. Kurang apa lagi? Oh, dia bikin gara-gara. Oke, if you want to be perfect. Jadi Tuhan kemudian menawarkan kepadanya, saudaraku sekalian, menawarkan kepadanya satu bentuk kualitas hidup kekristenan yang standar Allah, hidup yang berstandar Allah. Dia bikin gara-gara. Dia berkata, I have obeyed all these commandments. The young man replied, what else do I need to do? Apa yang harus kulakukan lagi? Nah, Tuhan berkata, if you want to be perfect, kalau kamu sempurna, go and sell all you have and give the money to the poor, and you will have riches in heaven. Then come and follow me. Ini dia. Mau kamu? Boleh. Jual segala milikmu. Wah, ini saudara. And sell all you have. Bukan simpan di bank. Bagikan kepada orang miskin. Ini artinya hati kamu harus sepenuhnya ya mengarahkan diri untuk memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal sama dengan hidup yang berkualitas. Ini sama dengan memiliki pengalaman dilahirkan oleh Allah menjadi anak Allah, yaitu hidup yang berkualitas. Ini, kalau kamu menjual segala milikmu, then come and follow me. Datang kemari ikut aku. Dia pergi dengan sedih. Kenapa? Because he was very rich. Sebab dia kaya. Dia pergi bukan karena apa? Kekayaan. Nah, orang yang hatinya masih melekat pada kekayaan, orang yang melekat pada perkara-perkara lain, dia tidak bisa memiliki hidup yang kekal. Tidak bisa. Tidak bisa. Sekarang sudah memutuskan apakah Anda mencintai Tuhan dan tidak mencintai yang lain. Di sini tidak ada prioritas. Tuhan sepenuhnya tidak usah sama sekali. Jangan Tuhan aku cintai tapi enggak 100 lah, 90 udah banyak lah itu ya. Yang 10 yang lain. Tidak bisa. Tuhan sepenuhnya atau tidak usah sama sekali. Saudara, apa yang saya katakan bukan mau saya. Alkitab mengajarkan begitu. Saudara, tidak ada kehidupan tanpa kematian. Tidak ada kelahiran baru tanpa kematian. Ketika Tuhan berkata kepada Nikodemus di Yohanes pasal 3, kamu harus dilahirkan baru. Artinya kamu harus meninggalkan semua cara berpikirmu sebagai tokoh, pemimpin, pengajar agama Yahudi dan mengenakan cara berpikirku. Kamu harus meninggalkan kehormatanmu sebagai anggota Sanhedrin, mahkamah yang terhormat di kalangan orang Yahudi itu, dengan segala fasilitas dan kehormatannya, ikut aku. Nikodemus menolak. Paulus tidak. Paulus menerima. Paulus yang tadinya namanya Saulus mati dan hidup dalam hidup yang baru, maka namanya diganti Paulus. Yang tadinya Saulus jadi Paulus. Nah, saudaraku sekalian, dan ini wilayah masing-masing individu. Tuhan tidak akan mengambil alih atau intervensi ke dalamnya.
Dalam hal ini seorang tidak boleh menunggu waktu yang baik. Waktu yang baik harus diciptakan sendiri. Tidak perlu menunggu waktu Tuhan karena Tuhan mengendaki kita yang mengambil keputusan. Aku mau mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih dari mengasihi siapapun dan apapun. Dia tidak boleh punya dua dunia. Satu dunia rohani, yang kedua dunia duniawi. Satu dunia Tuhan, yang lain dunia di luar Tuhan. Satu dunia melayani, yang lain di luar pelayanan. Segenap hidup kita adalah milik Tuhan. Dalam hal ini seseorang tidak boleh memiliki dua dunia. Dia harus memiliki dunia hari ini atau dunia hari esok. Orang tidak boleh memilih dua Firdaus. Dia harus pilih salah satu, Firdaus di langit baru, bumi baru, atau Firdaus di bumi. Firdaus in new earth, new heaven, atau or Eden on the earth. Earthly consequences. Earthly consequences artinya hal-hal duniawi. Ataukah memilih yang heavenly atau yang earthly, yang rohani, surgawi atau duniawi. Kita harus memilih, dan kita tidak boleh membiarkan ini secara tidak jelas. Terkait dengan hal ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa kedatangan Tuhan memisahkan seseorang dari orang tuanya atau dari siapapun. Artinya kalau orang memiliki prinsip ini, tidak bisa tidak. Dia akan tertolak oleh lingkungannya. Karena prinsip ini akan sangat kuat merubah orang. Saya tidak mengatakan dengan pemisahan ini kita jadi konflik. Enggak, jangan salah. Orang Kristen tidak boleh konflik. Dalam arti tidak boleh memulai sebuah pertikaian. Dan memang tidak boleh bertikai. Kalau orang menjahati kita tidak boleh membalas kejahatan itu. Tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Ini firman Tuhan. Maksud pemisahan itu adalah Tuhan memisahkan anak perempuan dari ibunya, anak laki-laki dari bapaknya. Artinya, karena kebenaran yang dikenakan seseorang berpotensi memisahkan orang itu dari lingkungannya. Sebab lingkungannya tidak bisa menerima gaya hidup dari orang-orang yang dilahirkan oleh Allah. Jadi orang yang lahir baru akan sangat mengerti bahwa dirinya sudah dilahirkan baru. Kenapa? Karena kiblat hidupnya sudah terarah ke tempat yang lain, ke tempat yang berbeda, saudaraku. Ini satu hal yang luar biasa. Orang yang dilahirkan oleh Allah mengalami perubahan kiblat, perubahan arah hidup. Sebelum dilahirkan oleh Allah, kiblat adalah dunia ini. Walaupun tidak diucapkan, tapi gaya hidupnya berbunyi, "The world is my home." Tapi ketika dia diubahkan Tuhan, fokusnya berubah. Fokusnya tidak lagi ke dunia, tapi fokusnya adalah kerajaan surga. Sehingga ayat-ayat firman Tuhan yang dulu kita anggap tidak masuk akal, itu jadi bisa kita pahami, bisa kita mengerti. Dulu kita tidak mengerti maksud-maksud firman Tuhan. Sekarang kita mulai mengerti. Kalau dulu firman Tuhan mengatakan pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Cari perkara yang di atas, bukan di bumi. Wah, susah mengerti kita, saudara. Tetapi kemudian kita bisa sangat memahami apa maksud perkataan tersebut. Ketika kiblat kita mulai kita arahkan kepada Tuhan, kita akan sangat bisa mengerti maksud-maksud perkataan Tuhan tersebut, saudara. Makin bisa mengerti. Itu standar. Tapi dulu kita kalau membaca Alkitab, kadang-kadang ucapan Tuhan Yesus sangat tidak bisa kita mengerti. Lalu itu hanya menghiasi lembar-lembar Alkitab kita. Waktu itu kita belum mengerti ya gadget. Alkitab dari buku tebal.
Sekarang pakai gadget, cukup dengan handphone, ya. Cukup bisa melihat dengan tablet, ya, bisa. Tuhan mengatakan jangan kumpulkan harta di bumi, di mana ngengat dan karat bisa merusak, pencuri bisa mencuri serta membongkarnya. Don't store up riches for yourself here on earth, where moth and rust destroy and robbers break in and steal. Instead, store up riches for yourself in heaven, where moth and rust cannot destroy and robbers cannot break in and steal. For your heart will always be where your riches are. Dulu kita tidak mengerti, dulu kita tidak mengerti bagaimana bisa tidak mengumpulkan harta di bumi. Bagaimana bisa? Kita dulu nggak ngerti sama sekali. Karena kita menganggap, saudaraku sekalian, bahwa itu berlebihan. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidup pada zaman Tuhan Yesus. Tidak bisa dilakukan orang yang hidup pada zaman sekarang. Tapi sekarang kita tahu bahwa itu firman Tuhan standar. Jangan kumpulkan harta di bumi. Rata-rata kita kumpulkan harta di bumi, saudara. Kita mau punya duit, kita mau punya ini, kita mau punya itu. Kita store up, artinya kita menghimpun, memasukkan ke dalam gudang di bumi ini. Tapi Tuhan mengajarkan kau punya gudang di sana. Maka Tuhan tegas mengatakan, don't store up riches for yourself here on earth. Jangan mengumpulkan harta di bumi. Sebab ngengat dan karat, moth and rust destroy, dapat menghancurkan. And robbers break in. Perampok bisa masuk and steal, mencuri. Saudaraku sekalian, tapi kumpulkan harta di sorga. Sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. For your heart will always be where your riches are. Di mana ada hartamu, di situ hatimu. Orang yang lahir baru itu hatinya dipindahkan. Makanya nggak bisa. Lahir baru itu ajaib. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu absurd, kacau. Waktu terima Yesus di satu kebaktian rohani, lalu orang berpikir, duer, wah lahir baru, shit, hatinya dipindahkan di surga. Nggak, mana bisa begitu? Lewat akumulasi pertobatan, ingat pertobatan bukan hanya perubahan moral, tapi sebuah pembaruan pikiran. Terus menerus, baru bisa orang mengalami hidup baru. Kehidupan baru tidak bisa kita alami dalam sekejap, tetapi lewat sebuah proses yang terus berlangsung dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Nggak bisa dalam sekejap, nggak mungkin bisa, saudaraku. Jadi sedih sekali kalau saya lihat ada orang-orang Kristen yang merasa bahwa dia sudah lahir baru. Tidak ada tanda-tanda kelahiran baru. Orang yang lahir baru itu betul-betul jadi ciptaan baru. New being. Berkeadaan baru. A new being. The old is gone, the new has come. Yang lama sudah berlalu has gone. Yang lama sudah berlalu. And the new has come. Dan yang baru sudah datang. Ini sebuah proses. Kalau dalam terjemahan yang lain dikatakan terbit. Seperti matahari terbit, tidak langsung jebret siang hari. Lewat sebuah proses dari gelap. Mulai remang-remang.
kemerah-merahan, kekuning-kuningan, terang sampai rembang tengah hari. Dalam Alkitab jelas sekali mengatakan, ya, orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus, dia ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan yang baru sudah datang. Maksudnya sudah datang itu bukan secara ajaib datang, tetapi lewat sebuah proses yang berlangsung. Ya, berlangsung. Datang. Ginomai. Datang. Tidak muncul secara mendadak. Tapi proses. Proses menjadi. Arise. Arise. Seperti matahari. Arise. Terbit. Ginomai. Ginomai. Tuhan menghendaki kita menjadi orang-orang yang benar-benar melalui proses. Nah, lewat sebuah proses panjang tersebut, saudaraku, baru orang bisa menyadari, dunia bukan rumahku. Dulu kita lihat langit, saudaraku. Langit, the blue sky, so beautiful. Kita lihat dari atas, ya, kita tahu langit indah. Tapi kemudian lewat sebuah perjalanan hidup ketika kita diubahkan Tuhan terus-menerus. Kita mengalami kelahiran baru, kita sadar. Dunia bukan rumahku. Mulai sadar. Dulu tidak pernah bisa berpikir begitu. Sekarang kalau kita lihat langit. Beautiful blue sky. Kita tahu beyond the blue sky. There is my Father home. My home. The world. World is not my own home. Not my home. Rumahku di sorga. Mulai bisa membayangkan itu. Ya memang kadang-kadang kita tidak stabil. Waktu kita masih mengingini sesuatu yang Tuhan tidak berkenan atau kita berbuat salah, rasanya langit menjadi tertutup. Kita tidak bisa menembus dan tidak bisa menghayati bahwa rumah kita di sana. Jauh, jauh di sana rumah Bapakku, indah di belakang langit biru. Rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang permai, semua saleh menunggu. Nah, kita mulai bisa menghayati rumah kita ada di surga. Ironis, dari kecil saya Kristen, saya melayani Tuhan, menjadi pendeta sudah belasan tahun, bahkan 35 tahun lebih. Tapi tahun-tahun belakangan ini baru mengerti apa artinya. Jauh, jauh di sana rumah Bapakku. Kalau kita berbuat dosa, kita masih mengharapkan ada kesenangan yang bisa membahagiakan kita. Langit jadi gelap. Kita tidak merasa bahwa kita punya rumah di surga. Atau tepatnya, tidak merasa berhak. Kita harus rela kehilangan segala sesuatu supaya kita melekat di surga. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu,
tanda cinta dan kerinduanku. Dulu kita nggak mengerti maksud Paulus dengan prinsip-prinsip hidupnya. Kita hanya bisa menghafal ayat itu tapi tidak bisa menghayati. Sekarang kita mulai bisa menghayati. Paulus mengatakan, for what is life? To me it is Christ. Death then will bring more. Apa itu maksudnya? Bagiku hiduplah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dulu kita tidak bisa tahu. Sekarang kita bisa mengerti. Oh, begitu. You are not of the world. Kamu bukan dari dunia ini. Dulu kita nggak ngerti. Sekarang kita mengerti. We can feel it. We realize it. Kita sekarang merasa, kita menyadari. Dulu kita tidak mampu menyadari. Sekarang kita menyadari maksud-maksud Tuhan itu, saudaraku. Dulu kita tidak pernah tahu maksud-maksud Tuhan seperti itu. Bagaimana bisa mati adalah keuntungan. Tapi sekarang kita tahu maksudnya, saudaraku. Sekarang kita tahu. Ketika Paulus mengatakan bahwa kita ini warga kerajaan sorga. Kita bisa mengerti dan menghayati. Kalau dulu hanya setuju dan kita bisa khotbahkan tanpa menghayati. Paulus dalam kesaksiannya mengatakan kami bagaimanapun adalah warga kerajaan surga. Dan kita dengan sungguh-sungguh menantikan Yesus Kristus yang akan datang dari surga menjemput kita. We, however, are citizens of heaven. And we eagerly wait for our Savior the Lord Jesus Christ to come from heaven. Kita menantikan Tuhan. Jadi orang Kristen yang benar hidup dalam penantian kedatangan Tuhan. Anda bayangkan bagaimana orang-orang Kristen abad mula-mula. Mereka tidak punya apa-apa, saudaraku. Tidak punya. Mereka tidak punya apa-apa, saudaraku. Semuanya juga telah dilepaskan. Mereka bisa kehilangan keluarga, harta, keluarga, negara. Mereka bisa teraniaya, bahkan mati. Sebab dengan percaya Tuhan Yesus pada waktu itu, mereka harus kehilangan segala sesuatu. Tetapi dengan kehilangan segala sesuatu tersebut, maka keselamatan menjadi begitu berharga. Kerajaan surga menjadi begitu berharga bagi mereka. Mereka rela kehilangan segala sesuatu itu demi memperoleh Kristus. Mereka punya pengalaman yang hebat. Dan kita melihat sosok Petrus, sosok Paulus yang kehilangan segala sesuatu. Dan tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang berharga. Ini satu tekad yang luar biasa. Paulus berkata, segala sesuatu, but all those things that I might count as profit, I now reckon as loss for Christ's sake. Artinya semua aku lepaskan demi Kristus. Dia meninggalkan semuanya. Dia melepaskan semuanya baru memperoleh Kristus. Dengan memperoleh Kristus dia mulai sadar. Dia tidak perlu memiliki apapun. Cukup kerajaan surga. Nah, di sini indahnya hidup kekristenan, saudaraku. Tiada duanya, saudaraku. Tiada duanya. Ketika seseorang diubahkan menjadi manusia Allah dan memiliki kepastian masuk kerajaan surga dan berhak melihat penuh masuk kerajaan itu, finish. Selesai. Selesai. Tidak ada lagi yang diharapkan dalam hidup ini. Makanya dalam lagu yang tadi saya nyanyikan, refrennya berbunyi, tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku
pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Jangan takut berubah. Jangan takut bertobat. Siapapun kita, apakah kita seorang pendeta, apakah kita seorang jemaat awam biasa, aktivis gereja, siapapun, pembaharuan pikiran, pertobatan harus berlangsung dan terjadi setiap hari, bahkan setiap saat. Jangan merasa berpikir sudah cukup sampai di sini. Aku orang baik. Aku sudah menjadi majelis berkali-kali. Aku sudah jadi pendeta, aku sarjana teologi, aku master teologi, aku doktor teologi, bahkan profesor. Menjadi sombong, akhirnya tidak bisa diubah oleh Tuhan. Celaka, suatu hari kita akan berdiri di hadapan tata pengadilan Tuhan. Tuhan tidak peduli kita doktor teologi atau master teologi, sarjana teologi. Kita pendeta jemaat awam. Tuhan hanya mau menemukan apakah dia menemukan pribadi dirinya dalam diri kita. Bagi Allah Bapa, apakah dia menemukan pribadi anaknya di dalam diri kita? Apa kita layak disebut anak-anak Allah yang karenanya Bapa berkata, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jangan salah memahami kekristenan. Christianity is not religion, but the way of life. But the way of life. Tapi jalan hidup. Jangan menjadikan kekristenan sekedar agama. Dengan unsur-unsur agamani yang justru membuat kekristenan yang orisinil, yang asli, tidak terwujud di dalam kehidupan. Kekristenan jalan hidup, alami itu. Temukan dalam hidupmu setiap hari. Sehingga saudara menjadi Kristen yang sejati, yang ditandai dengan kesucian hidup, dan kerinduan akan kerajaan surga, kerinduan pulang ke rumah Bapa, kerinduan dijemput oleh Tuhan Yesus, melebihi segala kerinduan. Bertumbuhlah terus saudaraku. Saudara bisa mengakses firman Tuhan seperti ini dalam YouTube Erastus Sabdono. Download. Bagikan kepada orang lain. Anda bisa menghubungi website kami. Saudara bisa menghubungi kami. Memiliki literatur-literatur yang saudara bisa peroleh. Dan sungguh pelayanan kami nirlaba. Bukan karena kami mendapatkan untung dalam bentuk materi atau apapun. Kecuali satu, bagaimana kebenaran firman Tuhan ini bisa merubah sebanyak mungkin. Kita kembali ke Alkitab, kembali kepada ajaran murni Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa, saudaraku sekalian. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Haleluya. Sola Gracia. Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi.
Engkau setia menemani, walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Tuhan kekayaan abadi.